Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Nah, aku sekalian, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, sehat walafiat ya. Siap untuk belajar bersama dengan Pak Dayu. Hari ini kita akan membahas tentang iman kepada kitab-kitab suci Allah yang diturunkan oleh Allah. Nah, anakku sekalian, hari ini kita juga akan membahas tentang kitab-kitab yang telah diturunkan Allah, mulai dari kitab Taurat kepada siapa? Nabi Musa. Zabur kepada Daud. Iya, betul. Kitab Injil kepada Nabi Isa. Dan berikutnya adalah Al-Quran kepada Nabi Muhammad. Yang kesemuanya ini itu adalah menjadi pedoman hidup bagi umatnya, khususnya Al-Quran yang menjadi pedoman hidup bagi kita. Berikut ini adalah dasar hukum mengenai iman kepada kitab-kitab suci dari Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surat An-Nisa ayat 136. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rasulihi wal kitabil ladzi nazala ala rasulihi wal kitabil ladzi anzala min qabl. Wa may yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir faqad dhalla dhalalan ba'ida. Anak-anakku sekalian, Allah telah menjelaskan yang di dalam Al-Quran surat An-Nisa tadi yang memiliki arti, wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasulnya dan kepada kitab Allah yang diturunkan kepada Rasulullah serta kitab-kitab yang Allah turunkan sebelumnya. Berarti di situ ada kitab-kitab yang telah diturunkan sebelumnya selain Al-Quran. Dan kita diminta sama Allah, diwajibkan kita untuk mengimaninya. Lalu barang siapa kemudian kita kafir kepada Allah, kepada malaikat-malaikatnya, kepada kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan hari kemudian, maka sesungguhnya orang itu telah sesat sejauh-jauhnya. Semoga kita senantiasa tetap beriman kepada Allah, beriman kepada kitab-kitab Allah. Next, berikutnya adalah pengertian mengenai iman kepada Allah. Iman memiliki arti adalah percaya. Menurut istilah, iman itu adalah kepercayaan yang diyakini di dalam hati. Kebenarannya diucapkan dengan lisan dan diamalkan dengan perbuatan. Lalu, apa makna dari iman kepada kitab suci? Yakni meyakini atau percaya bahwa Allah mempunyai kitab-kitab suci yang diturunkan kepada para rasulnya agar menjadi pedoman hidup bagi umatnya. Hukum beriman kepada kitab suci sebagaimana yang dijelaskan dalam Al-Quran tadi, hukum beriman kepada kitab suci adalah wajib atau fardu ain, wajib bagi setiap orang yang beragama Islam. Beriman kepada kitab Allah merupakan rukun iman yang ketiga. Mengimani kitab Allah berarti kita harus mempercayai, meyakini, dan mengamalkan segala sesuatu yang terkandung dalam kitab-kitab tersebut. Khususnya adalah Al-Quran. Cara kitab itu diturunkan sebagaimana firman Allah di dalam surat Asy-Syu'ara ayat 51. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma kana libasarin ayyukallimahu lahu illa wahyan aw min wara'i hijabin aw yursila rasulan fayuhyiya bi'idzni ma yasha innahu aliyyun hakim. Yang artinya, dan tidak mungkin bagi seorang manusia bahwa Allah berkata-kata dengan dia kecuali dengan perantara wahyu atau di belakang tabir atau dengan mengutus utusan, yakni malaikat, lalu diwahyukan kepadanya dengan seizinnya apa yang dia kehendaki. Sesungguhnya dia maha tinggi lagi maha bijaksana. Nah, di situ dijelaskan turunnya kitab itu pasti melalui perantara atau kalau langsung dari Allah melalui tabir. Dan yang ketiga itu adalah melalui utusan, yakni adalah malaikat Jibril. Anak-anakku sekalian, kitab suci dan Rasul yang menerimanya. Yang pertama, kitab Taurat, tentu saja kepada Nabi Musa.
Bagaimana dalam surat Al-Isra yang artinya, dan kami berikan kepada Musa kitab Taurat, dan kami jadikan kitab Taurat itu petunjuk bagi Bani Israel. Dan janganlah kamu mengambil penolong selain. Kitab yang kedua adalah kitab Zabur, diturunkan kepada Nabi Daud, sebagaimana di dalam surat dijelaskan di dalam Al-Quran pada surat Al-Isra ayat 55, yang artinya, dan Tuhanmu lah lebih mengetahui siapa yang ada di langit dan di bumi. Dan sesungguhnya telah kami lebihkan sebagian nabi-nabi itu atas sebagian yang lain. Kami berikan Zabur kepada Daud. Berikutnya kitab yang ketiga adalah kitab Injil. Iya, kitab Injil diberikan kepada Nabi Isa. Dan yang terakhir adalah kitab Al-Quran, penyempurna dari kitab-kitab sebelumnya, memiliki aturan kehidupan yang luar biasa sempurna. Bagaimana firman dari Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Baqarah, "Dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin." Kitab Al-Qur'an ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Jadi itu ya anak-anak ya. Jadi macam-macam kitab yang telah diturunkan oleh Allah. Nah, ini semua memiliki makna bahwasanya kita harus meyakini keberadaan kitab-kitab tersebut sesuai dengan dalil nakli yang pada Yu jelaskan tadi. Terus kemudian terutama di dalam Al-Quran kita harus benar-benar mempelajari dan kemudian memahami makna yang terkandung di dalam Al-Quran itu dan kemudian mengaplikasikannya dalam kehidupan nyata. Baik anak-anak, itu yang bisa Bapak Dayu sampaikan. Sampai ketemu lagi pada pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.